Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadrati muhtaramin, wabil khusus para sepuh, para kiai, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah di siang yang berbahagia ini kita sampaikan kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas karunia limpah nikmah darinya kita siang hari ini masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bersama-sama hadir untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ini dijadikan amalan maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma rabbal alamin. Di siang hari ini kita akan coba merenungkan dan mengambil ibrah dari surat ke-17, tepatnya surat Al-Isra ayat 70. Ini ayat yang menurut saya luar biasa karena diawali dengan double taukid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalna ala katsir mimman khalaqnahum tafdila. Ayat ini diawali dengan wawu istifnafiyah menggunakan walaqad karamna. Kalau dalam sudut pandang ilmu nahwu, wawu istinafiyah itu ada dua. Yang pertama istifnafiyah nahwi, yang kedua istifnafiyah bayani. Nah, untuk kasus yang ayat ini walaqad karamna bani adama, ini menggunakan wawu istinafiyah, istifnafiyah nahwi, karena dia tidak diawali oleh kalimat sebelumnya yang berdampak kepada perubahan makna maupun i'rab. Nah, biasanya kalau tidak nahwi itu istifnafiyah bayani itu diawali dengan kalimat sebelumnya yang itu berpengaruh kepada pemaknaan dan juga i'rabnya. Wa qada, nah di sana suka sebut ya, summa qada ajala wa ajalim musamma. Wa ajalim musamma di sana diawali dulu dengan summa qada ajala, sehingga ada perubahan makna, ada perubahan i'rab. Tetapi kalau dalam ayat ini menggunakan wawu istifnafiyah dalam pengertian nahwi, di mana wawu ini hadir secara mandiri yang tidak punya dampak terhadap makna maupun i'rabnya. Walaqad karamna bani adama. Nah, ini lamnya ini di sana ada lam iktida dan lam taukid. Lam ini dimakna sebagai untuk penegasan.
bahwa sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan Bani Adam. Memuliakan Bani Adam ini menjadi istimewa karena ada double taukid. Selain menggunakan lam taukid, di sana juga ada yang namanya harfu tahqiq yang disebut dengan qad tadi. Jadi walaqad karomna Bani Adam. Sungguh, kata Allah ya, kami telah memuliakan Bani Adam. Apa maksud memuliakan Bani Adam di sini? Maksud memuliakan Bani Adam ini karena Allah telah wafadolnahum bin natkin bil akli wal ilmi wa i'tidalil khalqi. Maksud dari bahwa Allah telah memuliakan Bani Adam ini salah satunya bahwa Allah ini sudah mengutamakan atau melebihkan manusia itu yang pertama dari sisi natkinnya. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahasa, dari sisi ucapan yang itu berbeda dengan makhluk-makhluk dari yang ada di semesta ini. Ucapannya sangat jelas, bahasanya sangat runtut, mudah dipahami. Bahasa manusia adalah bahasa yang paling beradab di seluruh semesta ini. Sementara kalau kita lihat bahasa hewan itu semuanya hanya isyarah. Ada 1-2 burung itu pun ngomongnya hanya satu kata. Ada burung bio tapi I love you, tapi I love you fakot, hanya mengucapkan I love you doang. Tetapi manusia diberi natkin yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu merangkai bahasa yang paling indah di dunia. Wa aklin, kemudian dilebihkan dari sisi akal. Inilah yang memuliakan antara manusia dengan makhluk lain yang ada di semesta ini. Yang berikutnya wa'tidalil khalqi, bentuk rupa manusia dari sisi fisiologi maupun jasmaninya adalah bentuk ciptaan makhluk yang paling indah di dunia karena dia berdiri dalam keadaan tegak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita komparasikan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, itu rata-rata mereka jongkok. Manusia dalam bentuk yang paling sempurna dengan i'tidalil khalqi, makan dengan mulut, tetapi menggunakan tangan. Kalau binatang yang lain, mohon maaf Bapak dan Ibu, mereka makan tuh langsung dari mulut, dari tanah langsung menggunakan mulut. Ini betapa walaqad karomna, kalau Allah kemudian mentaukidi melalui penciptaan manusia ini dengan double taukidnya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri ay syakharna lahum anil maraqib. Dan ini hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala ini menundukkan semua kendaraan yang ada di semesta ini, fil barri maupun fil bahri, itu adalah ini istimewa untuk manusia. Fil bahri ay fil bil safani, fil barri ay bil bahaimi. Jadi manusia ini diistimewakan oleh Allah karena apa? Allah yang menundukkan semua binatang, semua peralatan, semua makhluk yang ada di semesta ini tunduk pada peraturan Allah untuk memberi servis terbaik bagi manusia. Coba Bapak dan Ibu, itu kalau kuda itu protes kepada pangeran, dia dinaikin, dipecut, harus lari dalam keadaan perut kosong, harus lari dengan kecepatan tinggi. Kalau dia protes kepada Allah tidak wasyakharna lahum, maka manusia ini akan dibanting oleh kudanya. Kalau kerbau ini tidak tunduk dinaikin manusia oleh Allah, kalau kendaraan-kendaraan onta itu tidak ditundukkan wasyakharna lahum, tidak ditundukkan oleh Allah untuk tunduk mengikuti perintah Allah, mengabdi kepada manusia, maka manusia itu tentu akan dilempar. Kenapa demikian?
Wa razaqnahum minat thayyibat. Karena manusia ini diberi rizki dari Allah itu dari rizki yang paling baik semuanya untuk manusia. Makanan terbaik di dunia ini semuanya untuk manusia. Makan jenis beras, jenis umbi-umbian, jenis biji-bijian yang terbaik. Sementara makhluk yang lainnya, mohon maaf, jin itu makanannya kotoran. Kerbau itu makanannya apa yang sisa dari makanan manusia. Manusia makan inti buah kedelai, tapi sisanya kulitnya diberikan makan untuk sapi, diberikan makan untuk kerbau, diberikan makan untuk kuda. Betul ya? Sisa-sisa makanan yang manusia itu sudah tidak suka, itu diberikan kepada ayam. Begitu ayamnya dewasa, begitu ayamnya besar, begitu sapinya gemuk, begitu kerbaunya gemuk, begitu ontanya gemuk, kemudian disembelih menjadi makanan manusia. Kalau onta, kalau kuda, kalau ayam, kalau kerbau ini tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberontak kepada manusia. Tetapi karena Allah ini pengen mengutamakan lakot karomna bani adama, maka semua sistem ini dibangun Allah dalam konteks untuk memberikan serve terbaik bagi manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan manusia ini diutamakan menjadi ciptaan terbaik dibandingkan dengan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di semesta ini. Kal jinni awil hayawanat. Manusia ini terbaik dibandingkan dengan seluruh golongan jin, seluruh golongan binatang-binatang maupun dari tumbuhan. Kelebihan dan keunggulan manusia ini harus diterima, disyukuri oleh manusia. Karena kalau manusia tidak bersyukur atas kelebihan dan keunggulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka manusia akan kembali kepada derajat yang hina sebagaimana binatang. Oleh sebab itu al-aqlu, an-natki ataupun al-fikr dari manusia ini harus dididik, harus dilatih. Sehingga para ulama itu selalu wanti-wanti. Karena manusia kalau adabnya rusak itu maka akhlaknya jadi rusak. Derajatnya menjadi jatuh sebagaimana binatang. Oleh sebab itu para ulama itu wanti-wanti biar manusia ini derajatnya tetap harus tinggi, maka dia harus punya adab, dia harus punya ilmu. Karena itu cara merawat bentuk kesyukuran manusia atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang menjadi pedoman santri belajar ya, tentang adab belajar itu. Ta'alam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Belajarlah kamu semua karena ilmu itulah akan memperbaiki adab pemiliknya. Wa fadlun, keutamaan, wa inwanun likuli mahamati, dan dia menjadi alamat dari seluruh ketinggian derajat. Oleh sebab itu wakun mustafidan kulayamin ziyadatan. Oleh sebab itu janganlah kamu berhenti untuk belajar itu setiap hari. Wakun mustafidan kulayamin ziyadatan minal ilmi. Jangan pernah berhenti mengambil manfaat untuk mencari ilmu. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Biar kamu semua para manusia yang sudah dimuliakan dari sisi akal, dari sisi natkin, dari sisi ilmu ini bisa berselancar dalam samudra kemanfaatan. Jadi kalau manusia ini pengen derajat mulianya tinggi, kalau pengen kemanfaatan hidupnya ini tetap terpelihara, tetap bisa menjaga kesyukuran atas anugerah keutamaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya harus terus mengembangkan dan menambah dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau adab manusia rusak, ilmunya enggak ada, ini berbahaya.
akan berdampak kepada rusaknya mental, akan berdampak kepada rusaknya perilaku. Idza sa'afi'lul mar'i sa'adunuhu. Rusaknya perbuatan seseorang itu karena rusaknya pikiran, karena rusaknya cara pandangnya. Oleh sebab itu belajar mencari ilmu, taklim itu dalam konteks untuk memperbaiki bagaimana cara berpikir, bagaimana adab, bagaimana budi dari manusia. Karena akal yang baik, budi yang bagus, ini akan memastikan bahwa derajat manusia itu akan tetap unggul. Tetapi kalau manusia itu begitu zalim, maka akan mendapat bendu dari Allah dan derajatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada dua bahasa yang ini menarik untuk menjadi bahan pelajaran kita. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Nah, di sana ada amila sholihan. Yang terbaik itu menyeru kepada Allah dan juga beramal soleh. Tapi dalam Al-Quran ada bahasa waman adlamu mimman man'a masajidallah ayat karofiyasmu. Tapi ada juga orang itu yang disebut paling zalim itu. Kalau dia kemudian berbuat aniaya, mencegah orang itu datang ke masjid. Padahal di masjid itu tempat disebut nama Allah. Wa sya'afi kharabi. Apalagi dia tuh berusaha bagaimana membuat wa sya'afi kharabiha itu berusaha sekuat tenaga agar ikhtiar untuk menghidupkan dakwah Islam ataupun menyebut nama-nama Allah itu penghalang menjadi susah, maka walahum fid dunya khizyun, kata Al-Qur'an. Mereka nanti akan ditimpa kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adabun adim, dan nanti di akhirat itu akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, semoga kita ini dimuliakan oleh Allah. Kita juga diberi anugerah kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga akal kita, bisa menjaga pikiran kita, untuk kita terus bisa menambah ilmu kita, dan yang lebih penting adab kita selalu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa betul-betul menjadi khalifatullah fil ard sekaligus menjadi ibadullah yang dirahmati Allah, dan kita selamat dalam konteks mengarungi kehidupan di dunia maupun di kehidupan di akhirat kelak. Hadirin, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten aja.